Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman anggota IT Club 65, hari ini kita akan belajar tentang CSS. Nah, CSS itu kependekan dari Cascading Style Sheet. Nah, CSS itu apa sih? Jadi, CSS itu bukan bahasa pemrograman, dia berbeda dengan HTML, berbeda juga dengan JavaScript. Kenapa beda? Soalnya di dalamnya tidak terdapat logika, tidak terdapat variabel, tidak adanya proses iterasi dan lain sebagainya yang merupakan syarat-syarat itu menjadi sebuah bahasa pemrograman. CSS itu hanya sebuah declarative language yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu nilai yang nantinya akan digunakan untuk mengatur seperti apa sebuah elemen HTML ditampilkan pada browser. Jadi singkatnya ini kalau misalnya kalau gue biasanya ibaratinnya misalnya HTML orang, CSS itu berarti bajunya, kayak pelengkapnya doang gitu. Orang tanpa baju masih bisa tapi kan jelek ya. Kalau udah pakai baju kan bagus. Jadi CSS itu buat biar bagus, tujuan utamanya biar website kita menarik. Nah, kenapa sih kita pakainya CSS? Ya itu tadi seperti yang gue bilang tadi, tujuan utamanya tuh biar menarik website kita, biar orang-orang tertarik gitu. Terus menghindari pekerjaan berulang dalam menerapkan styling. Terus di support juga sama banyak browser. Jadi mau pakai Opera Mini, Opera GX, mau pakai UC browser, pakai Firefox sama browser-browser lain tuh support gitu. Jadi orang-orang bisa ngelihat CSS-nya. Nah, tadi kan gue bilang biar penarik. Nih, gue kasih contohnya ya. Kalau suatu HTML kalau nggak dikasih CSS kayak gimana? Mungkin kalian udah pada tahu, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja. Salah, maaf. Ini. Nah, ini kalau nggak pakai CSS kan kurang menarik gini ya. Fontnya kayak gini, nggak ada warnanya, gambarnya ukurannya berantakan, nggak senada. Nah, biar bagus kita kasih CSS. Gue udah ada CSS nya. Ntar nih gue biar kalian bisa ngeliat aja bedanya ya. Link assets slash style test style plat. Ini nanti kalau yang masih bingung, itu gimana caranya tuh, kok bisa jadi ada CSS nya, nanti kita belajar abis ini ya. Nah, ya kan, jadi berbeda lumayan kan, jadi lebih bagus, lebih menarik gitu. Orang ada, wah iya bagus nih, bagus bagus bagus. Ini kalau udah kepake CSS, bisa lagi nanti lebih bagus lagi kita pakein JavaScript, tapi itu materi nanti itu. Nah, jadi pertama, waduh kelihatan Netflixnya. Ini kita belajar styling namanya. Jadi ini gue tutup dulu. Terus bentar, tadi gue udah nyiapin nih yang udah gue bikin tadi. Ini HTML-nya. Jadi kalau mau bikin CSS itu harus ada HTML-nya dulu. Seperti yang tadi gue bilang, kayak orang CSS itu bajunya. Kan masa baju doang, orangnya kagak ada, buat apaan bajunya? Jadi kita ibaratin HTML itu orangnya. Bentar, mana sih tadi udah bikin tuh? Mana ya? Ah, ini dia. Bukan. Ah, nih. Nah, nah ini gue udah bikinin tadi CSS-nya. Bentar, mulai dari awal aja kali ya. Ya, jadi cara menerapkan CSS pada HTML itu ada 3 macam ya, ada 3 teknik. Ini yang gue ajarin pertama, ini namanya apa sih namanya, external style sheet kalau nggak salah deh. Nah, caranya gimana? Jadi kita bikin, ini ada 2 cara lagi, nanti gue jelasin. Ini kalau kalian bikin yang eksternal itu berarti kita bikin folder baru, bukan di dalam HTML ini. Cara nulis CSS tuh gini. Kalian nulis pertama namanya selector. Apa yang kalian pengen kalian ubah.
kan di HTML ada banyak, ada main, div, ini yang udah gue bagi-bagi kan. Tapi kalau HTML sederhana kan biasanya H1, P, body, header, dan itu-itunya kan. Ini misalnya kita pengen yang header 1 nih. Header 1 kita pengen warna merah nih. Jadi kita tulis H1 slash spasi kurung. Kurung yang kayak gini apa sih namanya? Kurung kurawal ya. Nih kurung yang kayak gini, gue lupa namanya apa. Terus setelah di dalam kurungnya kita itu namanya declaration di dalam kurungnya itu. Yang pertama, kalian mau ganti warna atau font size atau apa. Misalnya gue mau ganti warna nih, color, mau warna merah gitu misalnya, red. Terus pakai diakhirin nama ini sama dengan koma. Terus kita save. Bentar. Nih ya, cara menerapkan external style sheet pada ininya, pada HTML kita. Jadi kita kayak biasa kalau HTML kan mesti kurung yang kayak kurang dari sama dengan gitu. Kita nulisnya link. Ini kalau di text editor gue tuh udah otomatis gini. Nah kita nulisnya di href ini. Kan gue nulisnya nih apa, file css gue namanya ngajar.css. Berarti kita masukinnya ngajar.css. Nanti ya tergantung kalian nama dokumennya apa, tinggal ditaruh di sini aja di href ini. Nah kita ini mana ya, ini dia nih, tulisan kota Bandungnya jadi merah kan, cuman yang lainnya putih soalnya nggak gue, oh ini ungu tadi, oh iya belum gue ganti, nanti gue jelasin ya. Ini yang merah yang H1 doang, tulisan kota Bandung. Nah misalnya kalian pengen bisa nggak sih, ini kan misalnya H1 warnanya merah, tapi misalnya gue pengennya warna merah terus fontnya ini gitu misalnya. Nih misalnya bisa, itu bisa digabung aja, nggak usah lu nulis, nggak usah bikin baru. Misalnya lu pengen font font family, nanti kayak giniannya kalian bisa nyari di internet, gue nggak hafal semuanya soalnya. Font family misalnya sans serif. Nah jangan lupa dipakein koma sama dengan ini juga ya, itu di setiap ini harus. Nah terus gue save, ini kan masih kayak Times New Roman gitu ya, tuh ganti kan fontnya, jadi bisa digabung. Misalnya kalian mau digabung warna, font family, font size, font apalah, background, bisa, jadi nggak perlu bikin baru lagi. Nah terus tadi kan gue bilang ya ada dua lagi cara bikin CSS di HTML. Nah itu ada dua lagi, yang satu namanya inline sheet, yang satu lagi embedded style sheet. Gue jelasin yang embedded dulu ya kali ya. Nah ini di sini gue udah bikin, gue jelasin dari awal aja. Cara nulis embedded tuh kalian di bagian head pas di HTML kalian tulis style, terus cara nulisnya sama kayak di HTML yang ini, yang HTML biasa, tapi kalian nulisnya di tengah-tengah style itu, antara kurung buka sama kurung tutupnya itu. Cara nulisnya sama. Misalnya kan tadi kita udah nih H1 ya, berarti sekarang H2 yang kita iniin, coba H2, H2. Cara nulisnya sama main kayak gini ya, cuman beda tempat aja. Ini kita nulisnya di dalam HTML nya. Nanti ada satu lagi juga dalam dokumennya, tapi beda tempat, nanti gue kasih tahu. Cara nulisnya sama. Kita mau warnanya misalnya hijau deh, green, tutup. Nah jangan lupa ini apa namanya, koma sama dengannya. Nah semua yang H2 jadi hijau gini. Itulah yang gue bilang tadi, selektor itu dia yang dipunya kita H2, semua H2 ini kan. Makanya nanti sama Rafan ya dijelasinnya ini gunanya buat apa sih, ini kok banyak nav, header, main apa itu, nanti untuk mempermudah CSS nya sebenarnya, biar kita nggak satu-satu. Terus satu lagi namanya inline style.
inline cell itu gimana nih. Ini gue udah selesai tapi gue ganti ya. Jadi kan kalau kalian nih misalnya ada H2 nih, H2 yang ini geografis kan, inline ya di dalam ininya, di dalam H2 pas yang dibuka ininya. Nah kalau ini kita nggak bakal apa, nggak semua H2 bakal terpengaruh, cuman H2 yang kita masukin aja. Ini kan kita masukinnya di H2 yang tulisan geografis. Bisa sama embed style kayak gini. Style, tapi nggak perlu pakai gini. Nggak perlu nggak perlu H2 soalnya kita udah masukinnya di H2 yang di sini nih. Udah jadi kebaca apa? Kita udah masuk, kita nulisnya di ya di H2-nya itu, bukan di luar H2-nya. Makanya namanya inline. Langsung aja kan style, langsung aja. Color. Jangan color, tadi udah color. Maaf. Font family deh. Font family serif gitu. Gua save ya. Mana nih? Nih. Salah, maaf. Nih. Ini kan fontnya masih yang kayak gini. Tuh, berubah. Tapi yang berubah cuma yang geografis doang. Soalnya gue nulisnya di H2 yang geografis doang. Beda sama embed sama ini yang eksternal. Jadi kalau inline ini udah spesifik harus H2 yang itu. Konsepnya gitu. Ya, kayaknya segini dulu deh styling dasarnya ya. Nanti CSS lain gue bikin videonya lagi ntar. Ya, terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.